Bos. Karyawan. Karyawan. Bos. Jadi bos. Jadi bos. Selain itu, Investor. investor. Mungkin itu sudah termasuk dalam bos ya. Soalnya seseorang itu tidak akan melakukan investasi kalau dia tuh belum sukses. Gak mungkin kan orang yang gak punya tuh mau investasi. Tapi kan banyak investasi seperti apa itu? Selain bisnis sama bos, misalnya orang yang bekerja keras. Selain itu, ada lagi nggak? Ayo, tadi yang ajukan tangan. Berani mengambil risiko. Selain itu, nggak ada. Selain yang dijelaskan di sini, entrepreneur adalah sahabat bilang, ada yang bilang bisnis, bos, kerja keras, resiko, itu semua adalah garis besar. Tapi sebenarnya yang dimaksud entrepreneur itu adalah orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang tidak takut gagal, orang-orang yang selalu menerima penolakan. Karena apa? Menjadi entrepreneur itu kalau nggak mau ditolak jangan jadi entrepreneur. Nah, sering ditolak. Kenapa entrepreneur itu saya bilang itu apa ya? Seseorang yang mau untuk ditolak karena seorang pengusaha itu nggak pas langsung sukses gitu ya. Pasti ada tahap-tahapan. Semisal ada seseorang yang berusaha untuk jualan, entah itu jualan dalam bidang kuliner, produk, makanan, apa itu. Pasti di situ ada penolakan. Cari cewek aja ada yang ditolak, apalagi jadi pengusaha. Bener nggak? Ya. Bener dong. Sebelum saya lanjut untuk mulai, coba angkat tangan. Tangan kanan. Coba angkat tangan. Pegang bahu teman kalian yang di sebelah kiri. Kiri. Kalau yang dekat boleh udah diam di situ. Ayo, ayo. Ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah gitu maksudnya gini. Apa yang saya bilang? Apa yang saya bilang ucapkan ya? Ayo, apa yang saya bilang ucapkan? Kalau yang cowok sahabat, kalau yang cewek sahabati. Sahabat sahabati. Setelah lulus kuliah, stop pengangguran. Yang satunya balik. Berarti sekarang tangan kiri pegang bahu yang kanan. Belis kemarin begitu. Oke. Bilang sahabat sahabati. Sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Ayo sukses bersama. Ayo kita sama. Thank you. Untungnya bukan cowok cewek yang digituin. Kalau Kenapa? cowok cewek kan, ya ayo sukses bersama. Ayo. Apalagi cantik-cantik ya. Bangun rumah tangga. Canda tangga. Di sini kan ada yang bilang kalau entrepreneur itu bos. Benar, memang entrepreneur itu adalah seseorang yang sudah menjadi bos. Tapi sebelum jadi bos banyak hal yang harus diketahui. Yang pertama, siap gak kalau ditolak kayak yang tadi? Siap gak menerima kegagalan? Siap. Harus siap. Siap gak belajar dari nol? Siap. Siap gak siap? Awas kalian bilang siap nanti lulus kuliah. Kamu kerja apa? Enggak, saya pengangguran. Padahal sudah tahu kalian dari tadi saya di sini bilang kalau siap jadi entrepreneur, jangan jadi orang yang pengecut. Mungkin itu dari nol juga. Apanya? Ada jawabannya kepada pengangguran, Pak. Gini, kenapa saya bilang kalau mau jadi entrepreneur itu harus belajar dari nol? Kadang ya ada yang lulus
Tapi pada kenyataannya ketika mereka sudah keluar dari universitas manapun, nggak ada yang masuk dari pelajaran kuliah itu, apalagi untuk menjadi entrepreneur. Karena kenapa? Kuliah itu tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pengusaha. Kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha, apa yang mau kalian lakukan? Cari dana lebih dahulu, siap cari peluang. Ayo, apalagi? Masa itu toh yang apa guys? Yang kayaknya masa yang lain nggak ada. Kan udah saya jelaskan kalau entrepreneur itu adalah sebuah pengusaha. Ayo, apa lagi? Ayo yang aktif lah. Hah? Apa tadi tidak lupa? Gini loh, berarti kalau kalian masih bertanya lagi, apa mbak pertanyaannya? Berarti kalian nggak konsen dari tadi. Ayo. Gini loh, jangan kalian itu buang-buang waktu. Jika pada kenyataannya nanti kalian pulang dari tempat ini nggak dapat apa-apa. Dapat Pak, Apa? beruntung kalau beruntung. Jodoh nanti kuliah aja baru kuliah, kau dapat jodoh. Kita hanya berusaha Pak. Nanti kalau misal kamu jadi orang yang sukses, pintar, cewek bakal ngejar-ngejar. Insya Allah kan. Dikejar Pak nanti. Gini, kenapa sih entrepreneur itu adalah hal yang sangat kalian ketahui? Karena pada kenyataannya entrepreneur itu adalah sebuah hal yang sangat kalian butuhkan setelah lulus kuliah. Karena ketika kalian itu sudah nggak kerja, apa yang mau kalian lakukan? Hah? Rebahan? Ya, apa gak malu sama ilmunya kalau rebahan? Jadi apa? Gini deh, kenapa entrepreneur itu penting? Karena pada kenyataannya apa sih bedanya jadi pengusaha sama orang yang memiliki jabatan yang tinggi loh? Ayo. Kalau pengusaha itu dari nol. Nah, terus? Kinerjanya itu kerasa. Kenapa? Dia dari nol, dari pengalamannya untuk mencari peluang, juga dia mencari konsumen, juga mencari dah. Kalau misal kayak pejabat yang tinggi loh. Kalau pejabat itu kebanyakan koruptor. Awas nanti kamu bilang kayak gitu jangan jadi koruptor ya. Mungkin ada lagi selain dia kok. Oh ya, ayo. Kalau pejabat itu kerja target. Sementara pengusaha itu uangnya itu mengalir. Ada lagi? Kalau pejabat seperti untung ruginya tanggung bersama. Oh iya, terus? Kalau pengusaha Oh iya. Itu? kalau pejabat itu gajinya nggak bisa naik signifikan. Kalau entrepreneur itu bisa. Ada lagi? Yang cewek, ayo. Masa yang cewek kalau sama yang cowok? Sahabati. Ayo. Ayo, apa? Ayo sahabat. Kalau pejabat masih punya atasan, kalau pengusaha menjadi berkuasa. Ayo, yang cewek. Ada yang tahu? Ayo. Kalau jadi entrepreneur itu kebanyakan menciptakan lapangan. Kalau pejabat? Jabat tinggi. Jabatan kebanyakan
dari semua yang sahabat itu jelaskan itu memang benar seperti itu. Tapi pada kenyataannya hal yang bisa memotivasi diri kita itu banyak hal. Yang pertama, bedanya pejabat sama pengusaha itu waktu. Kalau pejabat, kalau misal waktunya itu dari jam 1 sampai jam 7, setiap harinya seperti itu sudah. Tapi kalau pengusaha, meskipun setiap harinya kita mau jalan-jalan, libur, bebas. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau orang yang cerdas, sebelum kita mau seperti itu, pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Gak pas kan murah-murah kita sukses, gak bisa. Entrepreneur itu memang harus dari nol. Gak mungkin pas dia kalau misal ayahnya sudah memiliki usaha tinggi, baru dia menempati posisi itu. Tapi kan itu tidak bisa dikatakan entrepreneur gitu. Karena sifat untuk berusaha mencapai apa yang dia inginkan itu gak ada. Gitu. Yang kedua, bedanya pengusaha sama pejabat itu waktu. Waktunya kalau misal pejabat itu dari hari Senin sampai Jumat dia libur. Gak libur maksudnya. Kalau pengusaha terserah mau libur kemana aja gitu. Tapi jangan lupa sebelum dia mencapai itu harus ada hal-hal yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini waktunya sampai 1 jam. Sama diskusinya, tanya jawab. Jadi tugas kalian di sini, kenapa Ketua Umum Rayon Sosial itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan entrepreneur, agar kalian nantinya ketika masuk sudah menjadi kader-kader anggota PMI Rayon Refugia, kalian itu bisa menghidupkan BUMR-nya Rayon. Tahu itu? Apa? Sip, bagus. Untuk melakukan hal itu, apa yang mau kalian lakukan? Sebelum saya ngasih contoh agar BUMR-nya Rayon itu jalan, apa yang mau kalian lakukan? Hah? Bayar kas? Menurut saya kalau cuma datang bayar kas ya bisa. Rayon semuanya tuh bisa. Kenapa? Ya naiknya naik, tapi dengan cara itu kan umum sudah. Hah? Tapi kan sekiranya yang maksud dengan entrepreneur gitu loh. Kalau cuma bayar kas, apa hubungannya gitu loh? Ayo. Usaha. Bagus. Ada lagi yang mau jawab selain usaha? Bergerak tanpa disuruh. Hah? Bergerak tanpa disuruh. Ini namanya siapa nanti? Awas gak bergerak tanpa disuruh ya. Oh. Iya, Pak, difoto sambil ya. Biar dijadikan dokumentasi. Ayo yang lain. Ayo lain makan. Buat forum ini forum yang apa ya kak? Diskusinya tuh lancar, yang aktif gitu. Masa cuma diem kok? Masa itu kok orang ngomong? Ayo yang lain. Kalau semisal kalian bilang untuk menghidupkan BUMR-nya Rayon, kalian mau usaha apa yang mau kalian lakukan? Angkringan seperti dari kecil-kecilan dulu, Pak. Seperti kita bisnis kerupuk itu juga dengan nitip ke warung-warung gitu, Pak. Kantin ke Panaim. Ya, ke kantin ke Panaim. Pak Lis. Bakso, buhong. Gini loh, setiap orang ketika memiliki suatu keinginan ya untuk mencapai apa yang mau dia inginkan, ada yang bilang mau jadi pengusaha kerupuk, ada yang bilang mau jadi pengusaha angkringan. Hah? Apa? Apa? Kalau untuk ya sampingan itu wirausaha. Nah, kalau menurut saya itu kita lihat dulu ruangnya itu, ruang di tempat bahasa Indonesia ini, umpamanya di sini
bangun mie ayam tersebut gitu. Terus, Yang lain. saya yakin setiap orang memiliki beda pemikiran maunya tuh mau usaha apa tuh pasti beda. Coba kalian sebutkan.